Buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah? Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan yang diberi judul kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Mengapa saya angkat tema tinggal dalam berkat? Karena kan Yesus tatkala naik ke sorga, yang ditinggalin itu berkat. Amin. Saudara baca jelas, dia terangkat ke surga lalu memberkati. Berkat. Orang kalau kaya raya, meninggal anak-anak tunggu warisan. Kalau belum dibagi, dia dekat-dekat terus, supaya dapat bagian warisan, berkat. Yesus meninggalkan berkat buat kita. Semua orang percaya kepada Yesus memiliki berkat. Cuma kadang-kadang konsep berkat kita yang berbeda-beda. Berkat kita selalu dengan duit. Tahu-tahu Tuhan sudah berkata, apa untungnya engkau memperoleh harta dunia ini kalau jiwamu binasa? Berarti duit itu tidak ada arti. Berkat yang pertama itu, saudara harus mengalami damai sejahtera. Damai, sukacita dulu. Saudara mau bekerja apapun, kalau sini tidak ada damai, kerjanya ngaco, ngaur. Nggak konsentrasi. Jangan pikir duit dulu. Duit, mata duit. Kalau sudah pikir duit dulu, akhirnya ditangkap KPK. Belum jadi pegang jabatan apa-apa, udah pikir duit itu ketangkap. Karyawan baru kerja mikir duit korupsi. Ya kan, pikir dulu damai. Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Baru kita bisa mendatangkan banyak duit. Jadi duit itu akibat. Ya, berkat utama itu bukan itu. Pertama ketenangan batin. Tatkala kita menerima Yesus, ingat waktu kita menerima Dia pertama, mula-mula cinta pertama, betapa damainya hidup ini. Amin. Amin. Rumah pun kita mau jual buat Yesus. Rumah kita jual buat Yesus. Orang baru percaya Tuhan itu begitu. Saya punya teman melayani orang kaya, baru percaya, dikasih tanah harga 2 miliar loh. Sampai kita pikir dia nggak sayang tuh. Nanti kalau sudah lama-lama gereja baru dia sayang. Aduh nyesel gue kasih ya. Dikasih tanah 2 miliar loh harganya. Dia nggak sayang-sayang dikasih. Kenapa? Karena ada sukacita, ada ketenangan yang luar biasa tatkala dia bertemu dengan Yesus. Kita anak Tuhan tidak bisa mempertahankan ketenangan itu. Mengapa? Karena kita selalu melihat duit. Tidak ibadah karena duit. Marah-marah karena duit. Emosi nggak stabil karena duit. Tidak tidur karena duit. Semua duit. Iya memang duit penting. Tetapi yang penting saya mau kasih tahu saudara berkat. Ya, damai sejahtera. Karena kerajaan surga bukan soal makan, minum, dan pakai. Tetapi damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita melihat bahwa Yesus sudah meninggalkan damai itu. Kalau saudara melihat orang-orang di dunia yang dicari itu ketenangan batin, saudara. Mereka mau supaya mereka dapat menguasai diri mereka. Mereka dapat menguasai diri mereka. Mereka dapat menyatu dengan alam, menyesuaikan diri mereka. Supaya mereka bisa menjadi tenang. Dan mereka sampai kepada nirwana. Ya kan? Sehingga mereka mengasingkan diri, pergi ke pinggiran, tidak mau bergaul dengan orang dunia, ya, membuat diri, mendisiplinkan diri dan sebagainya. Semuanya mencari ketenangan. Orang pergi, bayar 40 juta, mencari ketenangan, pergi ke negara Arab. Menghadap ke Ka'bah. Di sana dia mendapat ketenangan. Ya kan? Cari sana. Semua mau ketenangan batin.
Tahu-tahu orang Kristen, Tuhan Yesus sudah tinggalkan itu. Amin. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tidak akan engkau peroleh di bawah kolong langit ini. Tatkala Yesus bertemu dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Ini kan luar biasa. Kalau saudara lihat Yohanes 20, dikatakan demikian, Yohanes 20-21 itu dikatakan demikian, damai sejahtera bagimu. Jadi saudara lihat bahwa dia sudah meninggalkan damai itu. Dan sekarang dia naik ke surga, dia pun meninggalkan damai itu. Meninggalkan berkat itu bagi kita. Nah, banyak anak Tuhan tidak bisa melihat berkat, tidak bisa mentinggal dalam berkat. Hanya di ibadah saja bisa dapat berkat. Pulang ibadah persoalan sama. Tidak bisa dari hari ke hari hidup dalam berkat. Ya, tidak bisa dari hari ke hari mengisi hidup-hidupnya dengan ketenangan. Tidak bisa melihat, ya, selalu melihat dompet, dompet dihubungkan dengan hati. Makanya Tuhan bilang, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Makanya kita melihat kenapa Tuhan kita kayak orang miskin. Minta persembahan, minta perpuluhan. Sebenarnya bukan soal miskin. Tuhan mau nguji hati kita. Amin. Makanya perpuluhan di bawah, supaya hati kita ada. Supaya hati kita tertanam dalam gereja. Supaya hati kita tertanam dalam pelayanan. Supaya hati kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Makanya diujilah duit. Kalau orang pelit kan gak bisa. Gak bisa dapat ketenangan. Was-was terus. Ya kita lihat. Saudara lihat bahwa Tuhan tinggalkan berkat. Dan kita harus melihat berkat itu. Dan tinggal dalam berkat itu. Bagaimana supaya kita bisa tetap tinggal dalam berkat Tuhan itu? Yang pertama kalau saudara perhatikan. Tatkala Tuhan naik ke sorga meninggalkan berkat. Alkitab mencatat. Lalu sujudlah murid-murid menyembah dia. Ya kan? Alkitab berkata tatkala mereka lihat Yesus naik ke sorga. Lalu sujudlah murid-murid menyembah dia. Pengertiannya menyembah. Pengertian menyembah. Menempatkan dia di atas segala-galanya. Sembah. Ya. Sembah. Sembah itu kalau bahasa Indonesia arti sembah itu kan sembah dari bahasa Sanskerta. Iya kan? Sembah itu kan begitu. Orang kalau sembah itu begitu. Kepala tertunduk lalu tangan terangkat. Ini sembah. Ya, biasa dikerjakan atau dilakukan di hadapan orang yang lebih tinggi. Artinya dalam kepasrahan. Hidupku ditentukan oleh engkau. Ini dia pasrah. Ya, dari sembah kata sembahyang. Hyang itu kan Tuhan. Sembahyang. Mengangkat tangan, kedua tangan, lalu kepala ditundukkan. Ini sembah. Ya, artinya menempatkan Yesus itu di atas segala-galanya. Tadi saya sudah singgung. Kalau kita tidak menempatkan dia di atas segala-galanya. Kita menempatkan uang di atas segala-galanya. Maka kita akan merasa kekurangan terus-menerus. Ya, rasa kurang. Makanya Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa hidupku bukan aku lagi. Coba kita lihat. Galatia 2. Udah muncul ya? Daripada buku, buka. Saudara buka ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, hidup yang dihidupi ini, hidup adalah Kristus. Amin. Ini mengutamakan dia dari segala-galanya. Bisakah kita tempatkan Kristus dari segala-galanya? Di mulut gampang, tetapi dalam praktek susah.
Kadang-kadang untuk ego kita aja, Yesus bisa tersingkir. Saya melihat ego itu bisa menyingkirkan Yesus. Kemarin kita pergi jalan-jalan. Jalan-jalan lalu saya mengeluh, saya diomelin sama Ibu Erlin. Tidur semalam-malam, sebenarnya harus enak karena capek. Besok pagi-pagi subuh saya bangun pinggang saya sakit. Iya kan? Saya bilang, aduh ranjang ini jelek benar, ranjang ini jelek benar. Kata Ibu Erlin, gak tahu diri lu. Udah diajak jemaat lu, masih mengeluh aja lu. Oh iya. Pegal-pegal sedikit nggak apa-apa katanya. Itu kan normal-normal aja. Ya kan karena ego. Kalau ego begitu nanti lain kali kita kapok. Aduh saya nggak bisa deh diajak. Kita kondisikan. Kalau kamu ajak saya, hotel mesti bintang 3. Ya kan? Dikondisikan. Karena ego tuh bisa membuat segala-galanya rusak. Ego kita rusak, kita nggak bisa. Hidup kita bukan untuk diri kita lagi, tapi Kristus. Saya mau katakan buat Kristus. Memang kalau kita mau ego, kita nggak mungkin mau. Ya saudara, kalau mau pikir diri sendiri nggak mungkin. Ego kalau sudah ada, ya merusak semuanya. Kita kalau ego kita mau yang kita senang. Kita tidak pikir bagaimana Tuhan senang. Bagaimana jemaat senang lalu memuliakan Tuhan. Kita semua punya standar. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh ego. Ego ada, kita punya standar. Tapi kita harus melihat Yesus. Yesus itu melampaui dari akal standar kita. Amin. Standar kehidupan kita harus di bawah Kristus. Sehingga kalau saudara berkunjung ke rumah orang, orang kasih makan ketoprak saudara, haleluya. Ajak makan restoran, puji Tuhan. Warteg pun makan, bersyukur. Dikasih amplop 1.000, terima kasih. 500.000, balik lagi, diusir. Jangan ego, apapun kita lakukan, Yesus harus lebih segala-galanya. Istri kita di bawah Yesus. Amin. Suami di bawah Yesus. Anak-anak di bawah Yesus. Jangan tempatkan mereka lebih tinggi dari Yesus. Maka tatkala kita melihat, kita perhatikan. Tatkala Abraham mulai mengasihi Ishak. Tuhan melihat dari sorga. Aduh, Abraham. Anak perjanjian ini lama-lama sudah menjadi berhala dalam hidupmu. Maka Tuhan melatih Bapak Abraham, persembahkan buat aku. Lalu Abraham membawa, persembahkan. Kadang-kadang kita begitu. Iya kan? Tuhan percaya sedikit kita sudah mulai terfokus. Baru dikasih usaha sedikit berkembang. Kita terfokus ke usaha kita. Lalu Tuhan bilang, berikan, kasih. Ketakutan kita. Tekuk. Ya kan? Biasa langsung kita tekuk. Kalau saya kasih, saya persembahkan, saya makan apa? Ya kan? Kalau kita pikir tahun lepas tahun. Kita tidak memberi pun kita tidak kaya. Amin. Orang semakin menabur harta semakin berlimpah. Orang yang pelit sedemikian rupa. Hidupnya tetap begitu-begitu saja. Terbukti kan begitu? Ya kan terbukti. Kenapa kita harus melihat dia harta itu segalanya lebih besar dari Yesus. Harus kita putar, sungsangkan. Yesus segala-galanya. Hari Minggu harus kita utamakan dia. Ada apapun utamakan dia. Kecuali kita tidak bisa jalan. Saya mau katakan kehilangan banyak sekali. Hari masa muda saya kehilangan bersama-sama keluarga. Anak-anak saya itu waktu saya masih pelayan tidak pernah jalan-jalan hari Minggu. Mana ada mereka pernah jalan-jalan. Tetapi saya percaya Tuhan mereka kasih karunia. Amin. Kalau saya tidak mampu membawa mereka jalan-jalan, mereka pasti diberkati Tuhan untuk mampu pergi jalan-jalan sendiri. Iya kan? Karena kita terpanggil dalam ladangnya. Kenapa kita puaskan anak kita, tidak puaskan Yesus? Nanti satu waktu anak kita tidak bisa dipuaskan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata dari sorga, bukankah Bapamu di bumi sudah memuaskan engkau? Mengapa saya harus puaskan engkau lagi? Ya kan begitu.
Jadi kita melihat harus menempatkan utama Kristus segala-galanya. Istri, kita mengasihi istri, tapi Yesus lebih dari istri kita. Menghormati suami, lebih. Harus Yesus lebih kita hormati dari suami kita. Karena dia utama dari segala-galanya. Dia sumber segala sesuatu. Dia cahaya kita. Kalau saudara melihat di dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-3. Ya. Beginilah pengkhotbah. Kalau sudah khotbah sebut ayat, ingat ayat di sini, lalu lupa. Lupa ayatnya berapa. Ingat pasal, lupa ayat. Karena disebut-sebut aja, dalam ngomong disebut aja. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia menyelesaikan mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang lihat pusat segala-galanya. Dia cahaya kemuliaan Allah. Pusat segala-galanya. Bumi gelap, kita akan gelap. Kalau tidak mengutamakan Kristus. Makanya orang yang tidak tinggal dalam Kristus, gelaplah hidup dia. Ya, jadi saudara harus perhatikan. Yesus harus kita tempatkan yang terutama, yang utama dalam hidup kita. Apapun juga, Yesus yang terlebih besar. Amin. Jangan nyanyi saja. Yesus yang lebih besar. Harus betul-betul dalam praktek hidup. Dia harus lebih besar. Amin. Yang kedua. Yang kedua kalau saudara perhatikan. Di dalam pembacaan kita tadi. Kita melihat ayat-ayat berikut dikatakan. Mereka sujud menyembah, lalu pulanglah ke Yerusalem dengan sukacita. Orang yang mau tetap tinggal dalam berkat, dia harus, tadi saya sudah singgung, menjadi Kristen yang penuh dengan sukacita. Orang Kristen tidak bisa sukacita karena dia tidak punya pengharapan. Kalau orang punya pengharapan, dia selalu penuh dengan sukacita. Kalau saya masih kecil, itu kalau Imlek, dekat-dekat Imlek itu bapak saya pulang. Ya. Jadi kita udah tahu punya pengharapan. Kita hitung hari, tanggal sekian kita tanya, oh bapak kita pulang. Jadi kita itu kalau lihat ada perahu dari ujung pulau sana, dari laut, kita lihat modelnya kayak bapak kita punya perahu. Kita jadi sukacita, benar-benar senang karena ada pengharapan. Itu hari-hari Imlek itu penuh dengan sukacita. Ada pengharapan orang tua kita pulang. Kalau dia pulang, dia bawa apa? Dia bawa ayam, bawa telur, bawa tebu, bawa apa lagi? Bawa ayam, bawa telur, bawa tebu, bawa apa namanya? Bawa babi, bawa segala-galanya. Kita sukacita, kita tahu hari-hari itu kita nantikan. Ada pengharapan, ada sukacita, ada ketenangan. Persoalan dalam dunia ini tetap banyak saja, saudara. Saudara masih tinggal dalam dunia, persoalan ada aja. Ya, lagi jalan-jalan di mall, senang-senang, kepleset, jatuh. Jadi persoalan. Ya, saya punya teman olahraga satu udah tua. Dia bilang saya nih, ini benar ya. Dia bilang sial benar ya. Saya bilang sial kenapa? Lagi jalan-jalan di mall. Mau naik mobil. Enggak lihat bawah. Licin. Kepleset, jatuh. Patah ini. Bawa ke Malaysia. Jadi masalah kata dia. Ada saja persoalan hidup ini. Tetapi orang Kristen kalau menghadapi begitu, harus tetap percaya. Amin. Amin. Tetap punya ketenangan, sukacitalah. Paulus di dalam menulis surat kepada jemaat di Filipi,
dia di dalam penjara. Tetapi kalau saudara baca surat-surat Filipi, saudara melihat mulai dari ayat 2, saudara lihat saudara sudah bisa menemukan Paulus itu bersuka cita. Puncaknya dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, dikatakan bahwa di dalam ayat pasal 2 itu, ayat yang 7 atau 8 dikatakan bahwa aku mau supaya aku bersuka cita bersama-sama dengan kamu bersuka cita. Tahu-tahu di dalam penjara, saudara. Ya, orang dalam penjara bisa bersuka cita. Bisa bersuka cita. Saudara melihat orang-orang yang ditangkap bisa bersuka cita. Paulus begitu bersuka cita. Ya, Paulus bisa bersuka cita. Kenapa Paulus bisa bersuka cita? Karena dia punya pengharapan. Maka ada ketenangan. Amin. Amin. Orang yang gajian, dia udah tahu tanggal berapa dia gaji. Dia udah tahu tanggal berapa dia ada gajian. Kalau dia gajian biasa tanggal 28, dia tahu 28 pasti gajian. Jadi dia hidup mulai dari tanggal 1, makan. Habis, hampir habis, dia punya pengharapan. 28 pasti terima lagi. Lain kalau orang gak kerja. Gak ada pengharapan. Mau tanggal 1 susah, tanggal 2 susah. Tanggal 3 susah, tanggal 4 susah. Apalagi tanggal 28, stres. Ya kan? Kagak punya pengharapan. Mau pegangan apa? Tapi kalau orang ada pengharapan itu tenang. Amin. Dan pengharapan kita Yesus Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Maka belajar. Terus pegang pengharapan itu supaya kita penuh sukacita, hidup sukacita. Apa sih yang mau dipikirkan? Kekhawatiran itu tidak akan merubah, menambah sehasta, kata Tuhan. Tidak akan merubah. Saudara khawatir tidak akan merubah apapun dalam dunia ini. Melainkan merubah pikiranmu menjadi lebih tertekan. Jadi datang kebaktian, bersukacitalah. Amin. Pemain musik bagus enggak bagus, bersuka cita. Pemimpin pujian bagus enggak bagus, bersuka cita. Jangan terpengaruh dengan orang. Jangan terpengaruh dengan, wah, gerejanya urapan. Kenapa? Pemimpin pujian. Hah? Kok urapan tergantung pemimpin pujian? Urapan enggak urapan tergantung hatiku dan hatimu. Amin. Harus hafal itu. Pengurapan enggak diurapi tergantung hatimu, hatiku dan hatimu. Yesus saya udah ulang-ulang. Mungkin orang karismatik suka marah saya. Satu kali saya khotbah di Peningbank. Gembala kan saya putar teman, dia bilang, jangan ngomong begitu dong. Kita kan karismatik. Saya bilang Yesus bukan topeng monyet. Kantrung, turun. Bukan. Yesus itu lihat hati orang. Nyanyian boleh fals. Tetapi kalau hati yang rindu kepada Tuhan, dia hadir. Amin. Jadi dia bukan topeng monyet. Kalau orang karismatik bilang musik pujian begitu supaya Yesus bertata. Betul. Tetapi kalau hanya di mulut saja, Tuhan tidak akan hadir. Ya kan? Kalau suaramu merdu, hati pun kepada Tuhan, dia hadir. Lebih lagi. Amin. Tapi kalau suaramu fals, enggak apa-apa juga. Asal nyanyinya gede-gede. Nanti yang sebelahnya pusing. Ada orang, memang orang kalau suara fals itu PD-nya tinggi loh. Nyanyinya menjerit-menjerit, teriak-teriak. Kita di sebelah kuping sakit. Kalau orang fals ketemu orang fals, enak loh. Satu deretan fals. Nyanyinya luar biasa. Ya, itu saya bukan di gereja aja, di umum pun demikian. Itu ada kakak saya satu, suaranya fals. Ada suara sepupu saya satu, suaranya fals. Mereka 2 orang suara fals. Kita ada di base camp. Mereka berdua kalau nyanyi, duet, gede-gede benar. Kagak mau peduli, pokoknya mereka kalau nyanyi ketok-ketok itu kan di base camp sepi, mereka ketok-ketok meja. Pumpah, dua-dua nyanyi apa saja dia nyanyi. Kita dengar pusing, aduh ini, kita pusing deh. Ya,
Saya sama Victor biasa, aduh pusing amat dia berdua. Suara Fals. Bodoh lah, gak ada orang inilah. Dia nyanyi tambah gede. Memang Fals, kalau ketemu Fals bisa bikin duet. Tuhan gak lihat itu, yang penting hati. Datang ibadah yang penting hati. Dibanding dengan kulit, mau pakai jas, mau pakai apa. Kalau hati kita bukan seorang pelayan percuma. Mau pakai dasi, mau pakai apa. Makanya saya gak perlu formal-formal lah. Iya kan, saya nggak terlalu penting. Dulu saya pakai batik, cuma ditegur aja. Ditegur. Biasanya katanya, kita itu orang GBI, biasanya pakai jas. Adakan sakramen pakai jas. Saya berpikir, jas sama batik bedanya apa? Semua pakai baju. Yesus aja pakai baju dibalut-balut tubuh. Iya kan? Seharusnya pakai baju koko. Yang benarnya pakai baju koko kayak Yesus. Ya kan? Baju nggak penting, yang penting hati. Orang cuma melihat, gagal loh pendeta pakai jas, hebat. Kayaknya ada wibawa begitu. Ya kan cuma begitu aja. Tetapi kita harus hati, semuanya hati. Amin. Kalau melayani saudara, melayani dengan kasih. Kita melayani dengan kasih, tidak pandang apa-apa, tidak pandang rupa. Ya, tidak pandang kedudukan, status kita tidak pandang, kita melayani dengan kasih. Itu lebih penting, lebih baik daripada pakai jas tetapi pilih-pilih orang. Ya kan begitu? Ya kan? Yang banyak duit kita salaman lama-lama, kita ngobrol lama. Yang bokeh ditempel aja. Kenapa Pak? Nempel yang bokeh. Ketepak virusnya. Kalau yang kaya nempel katanya kayanya. Ya kan begitu? Ya. Lalu udah begitu. Ya, hati. Yang paling penting hati. Amin. Bukan formal-formal, yang penting hati. Jadi saudara, yang kedua ini kita harus perhatikan, hidup di dalam sukacita. Kalau saudara sukacita, berkat itu datang. Rumah tangga penuh sukacita, berkat datang. Rumah tangga berantem, panci melayang, sudah susah berantem melulu, tambah miskin. Benar. Kalau saudara miskin, saudara penuh sukacita, berkat itu datang. Berkat ketok pintu, tok-tok-tok ini saya datang. Karena dia senang tinggal di orang yang bersuka cita. Rumah yang penuh dengan sukacita dia senang. Penuh dengan ketentraman dia senang. Kalau ribut terus, berkat itu nggak bakal datang. Ya, kalau ada ketenangan, ada pikiran yang jernih. Tadi saya sudah ungkapkan dari pembukaan khotbah. Ada pikiran jernih. Kalau ada pikiran jernih, kita punya pewahyuan untuk apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Amin. Ya kan, ada kedamaian. Suami istri hidup susah, tetapi damai. Bisa share, kita hidup susah, bagaimana caranya kita mengatasi kesulitan ini. Lalu kita runding-runding. Kita dagang apa? Kamu yang buat atau saya yang buat? Siapa yang dagang? Itu kan bisa dirundingkan. Kan tenang, sukacita. Ya kan? Enak jadinya. Tapi kalau udah berantem, bram, ya sudah. Satu tidur di belakang, satu tidur di depan, ya nggak bisa ngomong apa-apa. Yesus bilang 2 orang sepakat, udah nggak bisa sepakat lagi. Mau minta apa? Berkat udah nggak mengalir, udah macet. Jadi kita harus belajar untuk tetap memiliki sukacita. Kita punya pengharapan. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Ada persoalan apapun juga kita hadapi dengan penuh percaya. Sakit, hadapi dengan penuh percaya. Jangan penyakit itu menghambat sukacita kita. Amin. Ya, persoalan hidup apapun kita tahu bahwa kita lebih dari pemenang. Jadi rumah saya itu dimakan rayap, saudara. Rumah dimakan rayap. Saudara tahu rumah kalau dimakan rayap gimana sih? Ngeri ya. Kita jalan dia bunyi ketekek rayap. Ibu tinggal bilang, rumah lu entar rubuh. Kalau dia bilang, rumah lu mau rubuh, sukacita saya hilang. Rumah di atas entar rubuh tuh. Sukacita hilang langsung. Waduh, gimana ya? Gimana? Sejak itu saya pikir kalau dia bilang, rumah rubuh, masa bodoh lah.
Masa bodoh yang nggak mau lewatin. Kita doa aja sama Tuhan. Tuhan tolong, rumah saya akan rubuh. Masa engkau biarkan rubuh ketiban kita di dalam rumah? Kan nggak mungkin dong Tuhan. Nanti masuk koran, pendeta Maxson ketiban rumah. Mati ketiban rumah. Kan lucu ya dia dibaca. Kasihan amat ini pendeta. Bagus mereka bilang kasihan amat. Wah, jemaatnya pada kurang ajar. Pendeta rumah rubuh juga kagak ada yang ladeni, kagak ada yang nyumbang. Malu kita semua. Misi kasih cemar. Jemaat semua cemar. Ya kan? Malu. Jadi, saya pikir nggak mungkin. Jadi saya tenang aja. Ya, pikir, aduh rumah rubuh. Sudahlah daripada sukacita. Tantangan ada. Tetapi sikap kita harus punya pengharapan. Amin. Makanya sekarang sama ibu dibongkar. Yang mau rubuh itu dibongkar. Kalau saya lihat-lihat rumah udah gitu udah habis bongkar, bilang lagi begini, tuh untuk dibongkar rumah udah dimakan rayap kan, coba kalau enggak ambruk. Iya, orang juga tahu rumah dimakan rayap nanti ambruk. Tapi kan sukacita kita nggak boleh diganti dengan rayap. Amin. Persoalan sama. Saudara punya persoalan dalam hidup, dalam pekerjaan ada persoalan. Sikapi dengan baik, dengan pengharapan. Saya selalu berkata, anak-anak Tuhan kita belajar. Belajar untuk hidup berdamai dengan orang lain. Kita adalah garam. Ya, saudara adalah garam. Kalau garam situ sudah tawar, dengan apa dapat diasingkan? Kata Yesus demikian. Ya, selain dibuang, diinjak-injak orang, maka kita harus belajar hidup berdamai dengan semua orang. Saudara bekerja, saudara tidak merasa tenang. Saudara belajar berdamai. Kadang-kadang saudara tidak mau berdamai, makanya tidak tenang. Kerja di orang, tetapi mau bawa egonya sendiri, maunya sendiri. Ingat, tatkala kita bekerja kepada orang, kita mengabdi kepada orang itu. Kita harus memuaskan orang itu. Kita harus ikut mau orang itu, bukan ikut mau kita. Kalau saudara ikut mau saudara, saudara tidak akan tenang bekerja sama orang. Jadi bos sendiri. Ada orang kejam. Bosnya kejam. Tapi kita lihat ada orang juga yang bisa kerja sama orang kejam. Kenapa kita nggak bisa? Orangnya bawel benar, tantenya bawel. Ada juga pembantu yang betak. Kenapa? Tinggal pandangan pembantu itu saja. Dia bisa nggak memuaskan ego bosnya? Dia dibayar. Ya dia memuaskan ego bosnya, ya sudah selesai. Ini mau, biasa orang Kristen maunya. Ya kan? Menjadi pembangkang, saya anak Tuhan, saya harus ngelawan. Ya kalau mau ngelawan gampang, tulis surat aja. Mengucapkan terima kasih banyak, selama ini saya sudah mengabdi, maka mulai hari ini saya mohon, saya mau mengundurkan diri. Tanda tangan, selesai. Ya kan? Resign aja, mengundurkan diri aja. Kalau kita sudah tidak bisa sama. Tapi kalau selama saudara mau bekerja, saudara harus belajar berdamai dengan atasan saudara. Amin. Ya, belajar. Ya, Yesus katakan supaya kalau kita menjadi, kamu adalah garam. Di dalam Matius 9 ayat 50, kamu adalah garam. Maka belajarlah hidup untuk berdamai untuk semua orang. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Biasa kita tidak merasa damai. Tidak ada sukacita karena kita tidak belajar berdamai dengan orang. Saudara ibadah, ada orang ibadah yang tidak damai. Kenapa? Karena dia tidak belajar berdamai. Tadi saya sudah sebut, kalau memang penyanyinya false, kita berdamai dengan dia, kenapa sih? Ya kan? Jadi nggak usah pusing-pusing. Kalau kita taruh situ gondok, akhirnya meledak. Ada orang bilang, pas saya dengar firman Tuhan, saya nggak bisa tenang. Kenapa saudara nggak tenang? Apalagi kalau Bapak khotbah, kayaknya nyinggung-nyinggung saya. Kenapa kamu rasa tersinggung? Kalau mau nggak merasa tersinggung, bertobat, pasti nggak tersinggung. Ya kan? Berdamai. Kalau masih mempertahankan diri, ya nggak bisa, tetap aja tersinggung. Berdamai aja. Ya kan? Memang saudara dengar khotbah nggak tersinggung. Saya dengar khotbah juga tersinggung. Sama. Memang saya bukan manusia. Saya manusia, pengkhotbah juga ngomong saya suka tersinggung. Wah, pengkhotbah ini gimana ya?
Ya kan, apalagi nyinggung-nyinggung. Kamu sudah menang. Nama juga slogan. Ya kan, slogan itu artinya kita katakan itu kepada diri kita dan kita imanin. Supaya kita bisa menjadi pemenang. Belum menang? Iya, belum menang. Tetapi nanti kita menang. Amin. Iya kan, ada pengharapan terus. Jangan jadi kita minder. Haleluya, pemenang. Yes. Takut. Saya lihat ada perusahaan swasta aja, mereka sebelum bekerja mereka pegangan tangan lalu mereka katakan semangat. Kerja belum tentu semangat. Yang penting slogan dulu dinyatakan. Supaya ada dorongan untuk semangat. Nggak usah takut. Orang ngomong begini kita takut. Akhirnya kita takut, kita segen. Puji-pujian kita nggak nyanyikan. Kemarin saya sama Pak Bobi. Duduk lalu didengar nyanyi kita. Nyanyi apa saya lupa jadi. Menjadi besar, menjadi masyhur. Lalu dia tanya saya, lagu dari mana? Saya bilang lagu kita. Bagus kata dia ya. Siapa yang karang? Saya bilang saya punya pengarang itu Heri. Bagus, ada berapa lagu? Ada 50-60 lagu, saya bilang gitu. Kenapa enggak direkam? Saya bilang, kau bilang nanti kita rekam. Tunggu saya pilih orang-orang yang komit dalam gereja, kita rekam. Ya kan? Saya bilang nanti kalau saya rekam, saya pakai orang. Rekam, kaset keluar, 1-2 bulan, 1-2 tahun, kabur tinggal di misi kasih, kasetnya masih tertinggal. Orang tanya, ya nyanyinya kemana? Ya udah gak ada di misi kasih. Jadi mesti yang komit. Mati hidup di misi kasih, baru bisa. Iya kan? Karena saya bilang nanti kita bikin lagu itu kita bagikan kepada orang, gak jual. Oh iya, nanti kita pilih 10 lagu yang paling bagus. Oke, nanti kita pilih, nanti saya suruh anak-anak nyanyi direkam dulu, kamu pilih 10. Nanti dia cari pemain musik yang bagus, semua serba bagus. Dia bilang jangan bikin biasa-biasa, tapi kita bikin yang bagus. Lalu saya bisikin dia, tapi uangnya jangan bagus. Semua boleh bagus, tapi uangnya jangan bagus. Kalau bisa, sejelek-jelek sekali uangnya kan, semurah-murah. Kita malu nyanyi lagu kita. Kenapa kita malu? Apa lagu kita kurang urapan? Lagu kita kurang urapan. Saya belajar pujian penyembahan. Lalu kita melihat pujian penyembahan, yang mengarang lagu itu banyak dasarnya. Ada dasar pewahyuan sungguh-sungguh, pengalaman hidup melahirkan lagu. Lagu-lagu itu yang biasa dibilang lagu-lagu inspirasi dari Tuhan. Dan lagu itu dibukukan, biasanya dibukukan. Kita sebut lagu-lagu Mazmur, Sahabat Lama, Kidung Pujian, itu lagu yang betul-betul diinspirasi dan ditulis. Lalu kita maju ke karismatik, ada lagu-lagu karismatik yang diwahyukan oleh Tuhan. Sama juga. Tetapi ada lagu-lagu karismatik yang diwahyukan oleh duit. Duit yang mendorong dia untuk menciptakan lagu. Lalu dia cipta lagu sebagus-bagus karena dia punya bakat. Dia punya bakat yang hebat, dia ciptakan lagu. Lalu lagu dinyanyikan, meledak. Karena orang Kristen kan senang, meledak. Dapat royalti terus, dapat duit terus. Dia karang lagi, meledak, dapat duit terus, dapat duit terus. Itu didasari oleh duit. Jadi saudara harus lihat. Sebagus apa lagu itu kita harus lihat. Siapa pengarangnya. Itu penting. Sudah bertobat atau belum? Kalau belum bertobat, wahyu dari dunia. Bukan dari Tuhan. Seenak apapun juga percuma. Saudara nyanyi pun gak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara pilih lagu demikian. Ya bukan asal nyanyi lagu enak. Belum tentu enak itu dari Tuhan saudara. Ya kalau saudara tidak kurang setuju dengan apa saya katakan. Saudara pergi belajar pujian penyembahan. Ya kan? Saudara belajar pujian penyembahan. Kita belajar pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Dulu saya kalau nggak salah pujian penyembahan itu 8 SKS. 6 SKS. Ya itu 6 nilainya 6 SKS. Kita punya pujian penyembahan.
gurunya itu dari Amerika. Kita bicara tentang wahyu, pujian di sorga. 40 tua-tua itu dibicara tentang itu. Berasal dari situ dulu meletakkan mahkota. Pujian penyembahan diwahyukan dari situ dulu belajarnya. Dan saya mau katakan kepada saudara, pujian penyembahan harus yang sungguh-sungguh diwahyukan oleh Tuhan itu yang berkenan. Jangan asal nyanyi enak saja. Jadi saudara harus lihat, ya, percaya diri kita punya puji-pujian itu diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa dibayar, tanpa disuruh-suruh. Pegang itu, pede sedikit, percaya diri sedikit. Jangan gak percaya. Satu waktu pasti kita rekam, saya lagi kejar waktu. Ya, kalau enggak tahun depan kita udah punya kaset. Saya udah ngomong sama Bobby, tinggal saya cari penyanyi yang tepat. Pemusik, nggak usah takut, di sana ada pemusik, bisa dibayar, di studionya ada pemusik. Ada pemusik, dia bilang mau apapun ada, dia siap semua. Pokoknya mantep. Dia bilang jangan seperti teman kamu tuh rekam. Musiknya kemana, ini kemana, jelek. Walaupun dia bagi-bagi gratis, orang dengar satu kali buang. Tapi dia mau bikin supaya bagus. Supaya kalau kasih orang itu datang jemaat dikasih, daripada kasih pulpen dibuang, kasih kaset enggak dibuang. CD kan? Diputar, didengar, wah mantap. Menjadi besar, menjadi masyhur, menjadi berkat. Ya, kita doa terus. Percaya diri, ya, bahwa kita pun lebih. Amin. Puji-pujian kita dinyanyikan supaya kita tambah sukacita, ada pengharapan. Ada tahun kemenangan buat kita. Ya kan, jangan patah semangat. Aduh, tahun pengharapan. Saya biasa melihat saudara berkata, aduh gimana Pak, ini misi kasih udah udah berapa tahun masih begini-begini saja. Saudara begitu, saya yang pemimpin apalagi. Tapi kita tidak perlu demikian. Tidak peduli. Ya kan? Kemarin ada saya punya teman telepon saya, aduh saya punya tempat kebaktian udah cukup gede ya, baru merayakan ulang tahun yang ke-30. Kemarin, 30, jumlah berapa 30 tahun? Jumlah 30 tahun itu 250 jemaat. 30 loh. Saya hitung-hitung 30 tahun 250 jemaat. Oh, berarti saya punya baru 20 tahun. Ada kesempatan berapa lagi? 10 tahun. Untuk mengejar dia masih jauh 10 tahun. Kagak usah khawatir, kagak usah bimbang, kagak usah ragu. 1000 pasti, amin. Enggak usah pusing-pusing. Jangan lalu, aduh, saya kok kecil, saya kecil. Kamu lihat dia dulu. Iya kan? Kagak usah khawatir. Yang membuat orang percaya, yang membuat orang datang ke ibadah, itu salah satunya Tuhan. Yesus berkata, kalau bukan Bapa yang menarik, orang tidak mungkin datang kepadaku. Harus percaya itu. Nah, jadi yang kedua, kita kembali. Yang kedua, kita harus hidup penuh dengan sukacita. Yang terakhir, waktu ya. Yang terakhir, 53. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Yang terakhir, mereka selalu berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, yaitu kesetiaan dalam ibadah. Orang mau tetap di dalam berkat, tetap tinggal dalam berkat, harus setia beribadah. Amin. Setia beribadah. Ya, kalau saudara mau hidup di dalam berkat, harus setia beribadah. Orang yang beribadah itu selalu memuliakan Allah. Ya, orang yang beribadah itu memuliakan Allah. Tadi sudah disinggung, apapun juga terjadi, jangan lupa tetap ibadah. Ibadah itu penting. Ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu menyingkap sebuah rahasia yang besar. Yesus Kristus Allah menjadi manusia. Sekarang duduk di dalam kerajaan sorga. Lalu pujian kepadanya. Dia melebihi dari segala malaikat. Dari segala-galanya. Itu rahasia ibadah kita. Yesus adalah pusat penyembahan kita. Yesus adalah segala-galanya. Dan kita harus melihat bahwa ibadah penting.
Sama dengan pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 tahun di tempat lain. Kalau kita balik di tempat lain lebih enak daripada di pelataran. Kenapa begitu? Ibadah misi kasih nggak enak. Aduh, datang sini nggak enak, pujian nggak enak, ketemu orang-orang yang nggak enak, apalagi saya masih bujangan. Cowok-cowok di misi kasih, ya begitu. Cewek di misi kasih, begitu. Jodoh saya kemana? Ya, ampun deh kalau udah begitu. Jadi sekali-sekali refreshing, keluar cari-cari. Ibadah. Kemarin udah dikotbahkan. Awalnya memang begitu, motivasi boleh begitu. Tetapi selanjutnya jangan begitu. Kita harus setia beribadah, apapun juga terjadi kita beribadah. Orang meninggalkan ibadah karena jodoh, nggak berjodoh sampai sekarang. Nggak dapat jodoh. Oh, ibadah di sana biar kaya, nggak kaya-kaya. Saya lihat nggak pernah kaya. Ibadah sana biar saya bisa lebih maju, nggak maju-maju juga. Tetap aja sama. Iya kan? Wah, saya harus pindah supaya saya bisa lebih maju. Karena di sini kayaknya pengajarannya cuma begitu-begitu. Saya lihat dari dulu sampai sekarang tetap aja sama, nggak maju-maju. Nggak jadi apa, tetap aja begitu-begitu aja. Iya kan? Tetap aja sama. Karena Tuhan melihat kesetiaan. Amin. Setia, yang penting setia perkara kecil dulu. Mau jadi besar, setia perkara kecil. Mau supaya dipakai dalam ibadah, dipakai Tuhan lebih besar. Setia beribadah dulu. Jangan setia beribadah, udah dikasih kepercayaan, mulai deh melunjak. Ini salah juga. Iya kan? Setia dari awal sampai akhir. Ya, setia itu sampai selesai. Orang setia itu bukan setengah saja. Dia dulu setia, sekarang udah bercerai. Itu bukan setia. Kalau setia itu sudah masuk kubur, baru kita bilang, iya ya, dia setia sampai mati selesai. Itu namanya setia. Jangan kita kasih, dia dulu setia. Dulu setia, sekarang berarti tidak setia namanya begitu. Mesti kita cari begitu. Ya, jadi kita harus belajar untuk setia beribadah. Apapun juga terjadi, ibadah adalah hal yang penting. Salah satu kelemahan gereja kita yaitu soal kesetiaan ibadah. Saya selalu berkata bahwa jumlah itu menarik. Kadang-kadang kasihan gereja kita. Saya kasih tahu saudara, kasihan saya lihat. Orang-orang tidak setia dalam ibadah. Sampai gereja kosong begitu. Ada yang pergi jalan-jalan, ada yang urusan ini, kosong. Jadi orang datang pikir gerejanya kok sepi amat ya. Atau kalau dijumlahin banyak. Ini juga ada yang nggak datang kan. Kenapa nggak setia, belajar setia? Kalau berkat mau, setia nggak mau. Istilahnya, kalau duit mau, kerja nggak mau. Duit mau, kerja nggak mau. Jadi apa? Duit mau, kerja nggak mau. Jadi apa? Kok nggak ya? Duit mau, kerja nggak mau. Jadi apa? Orang pengemis saja mesti kerja. Minta kerja. Apa? Duit mau, kerja nggak mau. Jadi apa? Jadi mayat. Kalau jadi mayat, duit mau, kerja nggak mau, nggak bisa. Jadi mayat. Tapi kalau mau jadi pengemis juga minta kerja dia. Minta kena panas, minta kerja juga. Apa yang nggak kerja? Ngerampok, kerja juga. Tukang tipu apa lagi? Kerja juga. Otaknya dia pikir gimana caranya, gue kelecehin dia. Mikirnya siang malam dipikir kerja. Fisik nggak otaknya tuh. Begitu ketemu, gimana caranya? Itu orang jago tuh, mikirnya hebat, kerjanya hebat. Yang nggak kerja cuma orang mati aja. Sudah mati, nggak usah kerja, pasti datang PPAU. Semua dikasih PPAU. Dapat nggak kerja, dapat duit, PPAU dikasih. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kita harus melihat bahwa ibadah itu penting. Murid-murid Tuhan tetap beribadah. Pulang lalu kita membaca setiap harinya. Setelah Pentakosta itu setiap harinya. Mereka pulang, setiap harinya mereka ada di bait Allah. Setiap hari mereka bersekutu.
Mulai dari kenaikan sampai ke Pentakosta, 10 hari itu mereka terus berkumpul, berdoa. Sampai Pentakosta, 10 hari lagi, tanggal 8 kan kita perayaan Pentakosta. Mereka terus beribadah. Dan kita melihat Alkitab mencatat sidang jemaat tiap-tiap hari mereka ada di rumah Tuhan. Tiap-tiap hari. Kesetiaan. Ya, saya percaya Tuhan sudah tinggalkan berkat. Saudara pun menerima berkat itu. Ya, saudara pun terima berkat itu. Maka belajar untuk tetap tinggal dalam berkat. Supaya saudara tetap tinggal dalam berkat. Yesus harus menjadi pusat penyembahan kita. Hidup penuh dengan sukacita. Lalu setia di dalam beribadah. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau hari ini saudara datang masih sakit. Atau ada membawa penyakit. Percaya, Tuhan pasti menyembuhkan. Kuasa kebangkitan itu pasti menyembuhkan. Amin. Ya. Kalau saudara datang dengan beban berat, saudara ingat, saudara pasti dipulihkan. Karena Tuhan sudah meninggalkan berkat itu. Berkat kesembuhan Tuhan sudah tinggalkan. Berkat kesejahteraan Tuhan sudah tinggalkan. Tinggal bagaimana kita raih aja. Ya, biarlah sebentar kita akan meraih itu. Setelah perjamuan kudus kita raih itu. Apa yang telah Tuhan tinggalkan bagi kita sekalian. Tundukkan kepala, pejamkanlah matamu, siapkan hatimu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.